Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi kawan. Kali ini saya akan membagikan pengalaman bagaimana cara membuat kolam ikan sederhana menggunakan plastik UV. Dan ini saya buat rangkanya semuanya dari bambu. Oke, selamat melihat apa yang saya lakukan, mudah-mudahan bermanfaat. Langsung saja, yang pertama yang kita lakukan adalah membuat gambar kolamnya, ukurannya berapa, terus lebarnya berapa, panjangnya berapa. Kemudian langkah selanjutnya setelah kita ukur, ketinggiannya kita ukur dengan air pakai water pass, lalu kita gali tanah tersebut kedalaman sekitar 15 sampai 25 cm. Kawan, saya menggunakan plastik UV ukuran ketebalan 0,12. Ini tersedia banyak di toko plastik UV, plastik ultraviolet ya, dengan ketebalan 0,12. Saya membeli plastik UV dengan harga sekitar Rp37.000 setiap kilogramnya ya. Jadi masing-masing ketebalan harganya tentunya saja berbeda, dan ketebalannya ada yang 15, 0,20 itu akan lebih tebal lagi, akan lebih baik. Kemudian setelah saya keruk sekitar 15 cm ini dari permukaan tanah, kemudian kita persiapkan peralon pembuangan. Untuk pembuangan air kita persiapkan, saya pakai yang 1,5 inci ini ya. Kita membutuhkan 1,5 inci peralon dan keninya sekalian. Setelah keni kita pasang, kita coba dulu kemiringannya, apakah airnya mengalir. Ternyata ini sudah mengalir. Kemudian kita tutup dengan plastik agar tanah nanti tidak masuk. Setelah kita tutup dengan plastik, keninya kita uruk dengan tanah. Ini sebagai pembuangan, nanti rata ya. Kita tutup dengan tanah rata. Nah, itu yang kelihatan hanya lubang pembuangannya saja. Kita tutup dengan tanah. Kemudian setelah selesai, kita langsung membuat tiang-tiang pancang untuk memasang plastiknya nanti. Ini tiangnya saya buat sekitar 90 cm. Nanti masuk ke tanah, yang saya tanam di tanah itu sekitar 30 cm ya. 30 cm yang masuk ke tanah. Nanti yang di atas kita menyesuaikan lebar plastik, yang insya Allah saya buat sekitar 60 cm. Jangan lupa dikasih plastik ya. Jangan lupa dikasih plastik agar tidak dimakan rayap. Kemudian setelah saya tanam semuanya, ini ada 10 tiang, saya pakai sekatnya ini, saya kancing pakai bambu agar lebar kolam dan panjangnya itu tidak goyang nanti. Dan langkah selanjutnya kita membuat dindingnya, ini pakai bambu. Satu bambu ini ukuran 60 cm ya, kita potong 60 cm, kita bagi jadi 4 ya. Bambunya kita bagi jadi 4. Kita bagi jadi 4 dengan cara dibelah. Setelah itu kita bersihkan dari ruas-ruasnya, itu kan nanti yang nempel ke plastik harus bersih supaya jangan menjadikan plastik bocor. Kemudian setelah semuanya siap dari belahan-belahan bambu tadi, kita rangkai. Sekarang kita rangkai. Cara merangkainya sangat mudah.
Setelah kita ukur bambu sesuai tadi seket di gambar kolam, kita atur rapat ya, kita atur rapat. Ini kita atur rapat, kita paku dan kita kasih pelepet ya, istilahnya kalau bahasa Jawanya itu gapet ya. Jadi kita paku. Nah, itu lebih kuat lagi kalau sebelah tengah. Ini proses pemasangan, kita luruskan satu sisi saja ya, agar lurus ini, karena sisi yang lain, karena motong bambunya saya tadi kurang tidak sama, jadi kita luruskan satu sisi saja. Nah, itu kan tidak sama, kita paku semua sisi-sisi agar kuat, jangan sampai lepas. Kemudian untuk selanjutnya, setelah tadi yang kita paku, kita pasangi tutup ya. Tutupnya itu sudah menyesuaikan tadi seket yang kita buat di awal. Jadi kita tutup agar kuat ya. Pakunya tidak lepas, kita tutup dengan pelepet ya. Ujung sisi sana semua sisi kita tutup ya. Ini udah kita tutup semua sisi agar kira-kira pakunya enggak lepas. Selanjutnya ini sudah jadi seperti itu tadi, langsung saja dipasang. Ini pemasangan cukup rapi karena sesuai dengan ukuran ya. Saya sengaja mengikatnya pakai kawat karena kalau memakai paku bisa lepas ya. Ikatan harus kuat, masing-masing kaitan itu diikat pakai kawat harus kuat supaya nanti tidak bengkak ketika kita mengisi airnya. Langkah selanjutnya kita waterpas ulang, kita ukur ketinggiannya ulang agar nanti kondisi air rata ya, tidak jomplang ya, yang sebelah rendah yang sebelah tinggi. Kita ulang. Setelah itu kita pasangi bawahnya dinding-dinding ini kita kasih kandi bekas ya. Kandi bekas dengan maksudnya itu untuk agar tidak menutup langsung ke tanah ya, tidak menempel langsung ke tanah. Jadi kandi ini untuk menutupi arugannya nanti, itu setiap pinggirnya, setiap bawahnya kita kasih, dan untuk agar plastik tidak langsung menempel karena di sini ada paku-paku ya, ada paku-paku, sehingga kita lapisi dengan kandi-kandi bekas atau yang lain agar plastik nanti tidak langsung menempel ke pakunya. Langkah selanjutnya sebelum kita tutup untuk lapisan bawahnya, kita pojok-pojoknya kita tutup dengan tanah yang diluluh ya, tanah yang dihancurkan, jadi steril dari benda-benda yang tajam yang bisa membocorkan plastik tadi. Jadi kita sterilkan dari benda-benda yang tajam, lalu setelah itu baru kita tutup dengan terpal ya, dengan bekas kandi atau apa yang lain agar plastik tidak langsung menempel ke tanah. Selanjutnya tahap pemasangan plastik, kita lipat dulu plastik agar nanti kita bisa membukanya kanan kiri, maka kita lipat kanan dan kiri ya, dari lipat kanan satu, kiri satu, kanan satu, kiri satu. Setelah itu kita letakkan di tengah kolam, ini plastik persis di tengah, nanti kita tinggal membuka kanan dan kiri agar imbang. Kita tidak lagi nanti geser-geser plastiknya karena kita sudah posisikan di tengah center, sehingga nanti mempermudah kita ya. Plastik juga, resiko plastik tidak kita geser-geser. Kemudian kita perhatikan, kemudian kita tadi belum mereview video pemasangan pembuangan ini ya. Jadi setelah kita paskan tadi plastik yang pas lubang pembuangan, kita lubangi jangan melebihi ini, lalu kita kasih lem, lalu kita masuki peralon untuk pembuangan ya. Kita masukkan saja, insya Allah akan tidak bocor ini ya, tidak bocor insya Allah. Selanjutnya pengisian harus kita awasi,
takut bengkak atau bagaimana, harus kita jaga, kita awasi. Selanjutnya sebelum ikan di kolam dimasuki ikan, kita taburkan garam krosok ya. Garam krosok ini setengah kilo, harganya cukup murah, Rp1.500. Ini garam tanpa yodium ya, bisa dibeli di toko garam. Kita kasih M4 ya. M4 ini bakteri sehat yang nanti kita kasih setengah botol, ini dari 1 liter, setengah liter saja. Terus demikian juga kita kasih daun pepaya, ini daun pepaya yang di rajang-rajang ya, daun pepaya yang dirajang-rajang. Setelah itu ini kita tebari garam krosok tadi, kita tebari yang merata ya, jangan hanya satu tempat tapi yang merata. Kita menebar garamnya karena ini akan mengurangi pH air ya, karena akan berbahaya kalau air pH-nya terlalu tinggi. Selanjutnya kita kasih M4 ya. Cairan M4 ini bisa saya mengasih untuk lebar kolam 3,5 meter kali 2,15 meter, ini saya kasih setengah botol ya. Kita kasih setengah botol, kita takar, kita kasih setengah botol. Lalu sebelum ditaburkan kita campur dengan air. Setelah dicampur dengan air, langsung kita taburkan secara merata sebagaimana tadi kita menebarkan garamnya. Terus langkah selanjutnya, daun pepaya kita iris ya, yang sekecil-kecil mungkin. Nah, ini daun pepaya kita iris kecil-kecil mungkin ya. Kita kasih 10 lembar daun pepaya untuk kelebaran ini ya. Kita kasih 10 lembar daun pepaya. Untuk langkah selanjutnya, daun pepaya kita taburkan ya. Kita taburkan juga secara merata ya. Kita taburkan secara merata, lebih banyak kan lebih baik, tapi ya jangan terlalu banyak. Nah, setelah siap, kita sudah taburi garam daun pepaya M4 tadi, lalu kita biarkan 1-2 minggu ya. 1-2 minggu, jangan dulu kasih ikannya, benih ikannya, karena akan sangat berbahaya. Kita tunggu 2 minggu. Oke, demikian tadi pengalaman dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.